Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Gimana nih kabarnya hari ini kalian semua? Baik. Amin. Kakak hari ini semua juga sehat loh. Hari semua kalau misalnya sehat, ayo kalau misalnya hari ini dan luar biasa, tulis di bawah di komen di live chat tulis aku sehat. Kok aneh banget ya? Wah, aku luar biasa, aku siap. Gapa. Gimana hari ini kabarnya dari semua? Biasa pastinya. Amin. Oke, dari semua. Adik-adik semua gimana kabarnya hari ini? Kalau misalnya video kalian baik, jangan lupa tulis di bawah. Kok atau kakak, aku baik. Aku juga siap memuji Tuhan. Amin. Amin. Oke. Hari kita mau ngapain sih kan di sini kak? Muji. Oh iya, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Nah. Amin. Yes. Kakak semua di sini yakin dan percaya bahwa setelah kali nonton video hari ini, kalian semua mendapatkan kewahyuan yang baru dan mendapatkan yang baru. Amin. Amin. Aminnya tulis di bawah juga di live chat tulis amin. Kita semua pakai tanda seru kalau bisa. Amin ya. Oke. Lalu semua sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita doa dulu yuk. Oke. Yuk, ditutup matanya, lipat tangannya. Ya Bapa dan ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih dan setiap kami Tuhan, setiap adik-adik di rumah Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Tuhan, kami dalam hadapan Engkau Tuhan, kami katakan kami siap untuk memuji Engkau. Kami siap memberikan yang terbaik kepada kami Tuhan. Tuhan, ini hati kami, ini setiap puji-pujian yang bisa kami berikan Tuhan, biar nama-Mu yang dipermuliakan selalu dan selalu Tuhan, selama-lamanya Tuhan. Yes. Kami katakan kami siap untuk memuji Engkau. Siap Tuhan. Yes. Kami sedang bersalah Tuhan yang siap Tuhan di hati bersama yang depan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, urapi setiap kami, urapi mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus dan bagi setiap anak-anak yang percaya berkata, amin. Yes. Tepuk tangan itu semua yuk. Kalau kita duduk, ayo berdiri. Amin. Yeay. Dasar dari yang kuharapkan, dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku
mengenai semua. Sekarang, yuk kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Minta Tuhan saat ini. Tuhan bawa saya lebih dalam lagi Tuhan. Tuhan bawa saya lebih dekat lagi dalam Engkau. Tuhan, saya mau dengar suara hatimu Tuhan. Tuhan, saya mau mendengar Engkau Tuhan. Katakan dalam hati dari semua. Dan katakan dengan mulut dari semua. Saat ini juga. Bagi dari semua yang berbahasa roh, yuk kita berbahasa dulu yuk.
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Tujuan sama akhirnya kau hati aku tetap setia telah lihat. Aku nyanyikan dengan lembut. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia telah kulihat. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali tiga lagi sekali. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati, kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, I surrender all. It's my heart, it's my soul, it's my faith, and all I have is yours, Jesus. I surrender all to you. I give it all to you. Give us your side. I want to give you our highest praise, our highest praise. Oh, ikan dan aku sekali. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, Jesus, I surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust in His presence.
His Spirit comfort us. That His Spirit renew our heart. Untuk semua nandiyan dito po, semua. It's time to hear His voice. Minta sama Dia. Papa Jesus, I want to hear your voice. Ako mendengar suara. Whatever you calling, Papa, Ayah, Bapa, Jesus, just call Him now. Bapa, I want to hear your voice. Daddy, I want to hear your voice. Ayah, saya mau dengar suara Engkau. I give it all to you. We give it all to you, Jesus, Lord Jesus, Papa. My body is yours. My soul is yours. My mind is yours. My heart is yours. And all we have is yours, Lord Jesus. We are nothing but you are present in each of us, in each and every heart.
said I'm in your peace. It's overwhelming. It's love, Lord Jesus. Oh, the grace of your love has overwhelmed us now, Lord Jesus, Lord Jesus. Oh, Lord, rise and lift Him Your presence is heaven to me. Oh, yes, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yes, Jesus. Oh. Yes, Lord. Yes, Father God in heaven, Lord. It's only you. It's only you that we want. If I could sing of your love forever, that I will. Jesus, Jesus, Jesus. I love to stay in your presence, forever in your presence. We know that your presence embraces each of us, Lord Jesus. Thank you for hugging us, Lord. Thank you for speaking over us, Lord Jesus, today. Lord, bring us closer. Bring every kid at home closer, deeper. Oh. Give them a refresh experience, a new experience with you, Lord Jesus. Bukan hanya hari ini, tapi setiap hari dalam kabarnya Tuhan. Give us the spirit of wisdom, the spirit of awareness of your presence, Lord. Let the word of Afoda become real. We want to serve you. We want to worship you at our work, at our studies, at our schools, everything, Lord Jesus. In every area of our lives, Jesus. Be enthroned, Lord Jesus, in kids' heart, in children's heart, Lord Jesus. Be enthroned. Bertahta, Tuhan. Hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau yang kami cinta, yang kami rindu, yang kami sayang. Papa Jesus, now give us the spirit of wisdom to hear your voice once again through our preachers, through our kakak, through our miss, Lord Jesus, through our teacher, Lord Jesus. Kami mau belajar hal yang berbahagia, Tuhan. Tuntun setiap kami, tunjukkan kepada kami, Tuhan, agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar, seperti kehendak Tuhan. Oh Jesus, on heaven as it is on earth as it is in heaven, Lord Jesus. Let your kingdom come, let your will be done on earth as it is in heaven. Yes, Jesus. In the name of Jesus, setiap anak-anak Indonesia berkata, Amin.
Holly. Hari ini sebelum kita mulai khotbah, kakak mau kasih tahu sesuatu nih. Yang pertama, pastikan adik-adik yang lagi nonton hari ini sudah absen di live chat atau kolom komentar. Nama plus domisili ya adik-adik. Lalu yang kedua, sebelum kita mulai khotbah, pastikan adik-adik sudah menyiapkan alat tulis, buku catatan, Alkitab, dan hati yang siap untuk diajar. So, ayo kita mulai! Hai Little Disciple, selamat sore. Ketemu lagi dengan Kak Lina. Ya, saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik bergairah? Yuk kita doa dulu ya. Bapak, kami ucap syukur untuk sore hari ini. Terima kasih Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk kebaikan Engkau, kasih setiamu Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di acara ibadah Little Disciple sore hari ini. Bapak, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan hati kami, berkati firman-Mu Tuhan, supaya kami dapat belajar dan menerima kebenaran firman-Mu di dalam hati kami, dan kami melakukannya di dalam hidup kami Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu yang berikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, kita masih belajar ya sore hari ini tentang sikap bertanggung jawab. Nah, adik-adik tahu apa itu sikap bertanggung jawab? Ya, secara mudahnya itu sikap bertanggung jawab itu ya nih, saat adik-adik mengetahui, ya, mengerti, ya, tugas apa yang diberikan kepada adik-adik, ya. Nah, itu adalah sikap bertanggung jawab. Mengetahui, mengerti tugas yang diberikan ya kepada adik-adik. Nah, di dalamnya terkandung apa? Ya, adik-adik mesti harus melakukan tugas itu dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian mengerjakan tugas itu tepat waktu, ya. Nah, karena adik-adik harus menepati ya janjinya. Oh ya, saya akan lakukan tugas ini. Itu berarti adik-adik berjanji dan harus ditepati, ya, dikerjakan ya tugas itu. Dan kalau misalnya di dalam mengerjakannya ada kesalahan, ya adik-adik mesti harus segera perbaiki. Nah, itu adalah arti dari bertanggung jawab, ya, sikap bertanggung jawab. Nah, sore hari ini kita juga akan belajar tentang sikap bertanggung jawab ini melalui cerita Alkitab nih, ya adik-adik ya. Nah, Alina mau cerita tentang siapa ya? Jadi denger nggak? Abraham. Ya. Nah, sore hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Abraham ya. Adik-adik, kita akan baca di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, waktu itu nama Abraham itu belum diganti sama Allah ya. Jadi namanya masih Abram. Kali ini ulangi ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah,
Nah, dari apa yang kita bisa belajar dari cerita Abraham, ya? Nah, Kalina akan mau kasih judulnya sore hari ini, ya, kehormatan besar, ya, tanggung jawab yang besar. Nah, seperti waktu Tuhan memanggil Abraham, ya adik-adik ya, itu adalah suatu kehormatan, ya. Karena apa? Tuhan memanggil, ya, memanggil atau memerintahkan Abraham untuk pergi itu untuk apa sih sebenarnya adik-adik? Untuk memberkati Abraham, ya. Karena Tuhan memanggil, ya, memanggil Abraham, ya. Kalau adik-adik tadi baca, ya, memanggil dan memerintahkan. Nah, di sini terkandung ada dua, ya. Jadi Allah memanggil juga memerintahkan, ya. Nah, tapi di dalam memerintahkan Abraham itu Tuhan, ya, Tuhan itu menyertainya dengan apa, adik-adik? Dengan berkat, ya. Nah, karena ini apa? Tuhan berfirman, ya, aku akan membuat engkau menjadi, yang pertama, bangsa yang besar. Kemudian memberkati dan membuat nama Abraham masyhur. Oke, kemudian apa lagi adik-adik? Abraham akan menjadi berkat. Nah, ada lagi nih, masih yang keempat nih, ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Yang keenam, olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, ini ya adik-adik, ya. Kenapa ini menjadi kehormatan yang besar, ya? Waktu Tuhan memanggil Abraham, ya, Abraham merespon, ya, ya Tuhan, ya. Ini juga bisa dikatakan mengandung seperti yang tadi Kalina bilang, ya, janji, ya Tuhan saya akan melakukannya. Berarti ini Abraham mengerti, ya, memahami apa yang Tuhan perintahkan sama dia, yaitu untuk pergi, ya. Kemudian Abraham juga melakukannya, ya, dengan sungguh-sungguh. Dia taat, dia obey sama Tuhan dan pergi meninggalkan sanak keluarganya, ya, ayah ibunya. Nah, kalau nanti adik-adik baca selanjutnya itu Abraham pergi bersama istrinya dan juga keponakannya Lot namanya, ya. Nah, di sini menjadi kehormatan yang besar. Kenapa? Karena yang memanggil, yang memerintahkan itu Tuhan, ya. Nah, Tuhan memerintahkan Abraham untuk apa? Untuk pergi, tapi untuk apa? Memanggil Abraham untuk memberkati dia. Nah, ya. Nah, terus tapi adik-adik juga masih harus tahu, ya, saat Tuhan memanggil Abraham itu, memerintahkan Abraham, kira-kira itu tugas yang gampang apa enggak, ya adik-adik, ya? Suruh pergi tapi belum tahu suruh kemana, ya, tempatnya nggak tahu si Abraham, ya. Nah, waktu Tuhan memerintahkan itu pasti akan ada tantangan-tantangan di depan. Nah, cuma ini kuncinya Abraham apa? Abraham percaya, ya, percaya bahwa yang memerintahkan itu Tuhan. Ya sudah, dia percaya saja. Karena dia ingat, oh Tuhan berjanji akan memberkati dia. Ya, nah itu yang membuat Abraham mau pergi, ya.
Nah, waktu Tuhan memanggil itu berarti Abraham apa? Ya. Abraham percaya, dan itu apa yang disebut dengan iman ya. Abraham percaya kepada firman Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan, apa yang diucapkan sama Tuhan ya. Karena apa? Karena Abraham sudah percaya kalau Tuhan yang berfirman, dia pasti akan melakukannya ya. Jadi Abraham melakukan ya apa yang Tuhan perintahkan, jadi dia pergi. Nah, terus apa hubungannya dengan kita adik-adik nih, cerita Abraham ya? Nah, di dalam Galatia 3 adik-adik ya, Galatia 3 ayat 7 dan 9 ya. Jadi, kalian bacain ya. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Itu ayat yang ke-7. Ayat yang ke-9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Nah, adik-adik, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Karena bagaimana dia percaya sama Tuhan ya. Dari dia dipanggil ya, keluar dari tanah leluhurnya, dari keluarganya, sampai kalau adik-adik baca ya kisahnya Abraham ya, bagaimana Tuhan menjanjikan bangsa yang besar ya, dia menantikan seorang anak juga, Ishak ya. Nah, Abraham percaya sama Tuhan, makanya kenapa Tuhan mempercayakan ya, memperhitungkan itu sebagai satu kebenaran, dan makanya kenapa Abraham disebut bapak orang yang beriman. Nah, kita yang sudah menerima Yesus ya, nah karena Yesus juga kalau diurutin ya adik-adik, Yesus itu juga berasal keturunan dari Abraham. Nah, makanya saat kita terima Yesus, nah kita ini secara tidak langsung juga adalah ahli waris ya, keturunannya Abraham secara iman ya. Ini tadi yang Galatia bilang. Nah, makanya kita juga menerima kehormatan yang besar. Karena apa? Karena Tuhan sudah memanggil kita ya adik-adik ya, memanggil kita. Nah, tapi saat kita dipanggil Tuhan ya, menerima Yesus ya, mengenal Yesus. Nah, seperti halnya juga Abraham juga punya tanggung jawab ya, tanggung jawab yang besar ya. Dengan kehormatan yang besar, kita juga punya tanggung jawab yang besar. Kenapa adik-adik ya? Nah, adik-adik ingat amanat agung ya, yang Tuhan Yesus perintahkan sebelum Tuhan Yesus mati ya, kayu salib, Matius 28 ya. Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Nah, ini adalah tugas ya, perintah ya, amanat itu ya, tugas yang penting ya, yang Tuhan Yesus perintahkan kepada setiap orang percaya, yaitu kepada kita nih adik-adik ya, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan Yesus memberikan tugas nih sama kita, yaitu apa? Untuk menjadikan semua bangsa muridku. Nah, ini seperti halnya Abraham itu tadi, bagaimana dia akan menjadi bapa segala bangsa. Nah, kita nih yang sudah
menerima ya. Yesus menerima berkat keselamatan ya, adik-adik ya. Nah, kita juga adik-adik yang seperti tadi Kak Lina bilang punya tanggung jawab ya. Untuk untuk menjadi alat ya adik-adik ya, untuk menjadi alat supaya supaya berkatnya Abraham itu tadi ya, berkat keselamatan ya, itu juga diterima oleh orang lain adik-adik ya, semua bangsa ya. Tadi perintahnya Tuhan ya di Matius 28, jadikan semua bangsa muridku ya. Nah, gimana caranya? Ya dengan kita menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan adik-adik ya. Dengan apa adik-adik? Dengan kesaksian hidup kita yang seperti yang sudah pernah Kak Lina bagiin ya, caranya banyak cara ya, melalui hidup adik-adik untuk menjadi saluran ya, saluran berkat itu tadi ya, kepada mereka yang belum mendengarkan tentang Yesus, tentang berita keselamatan. Nah, ini tanggung jawab yang besar yang kita punya ya, yang Tuhan berikan sama kita nih adik-adik ya. Selain selain kehormatan yang besar karena kita sudah dipanggil Tuhan ya, kita sudah diberkati dengan keselamatan. Nah, tanggung jawabnya kita juga harus memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain ya. Supaya supaya semua bangsa juga mendengar tentang Yesus ya. Semua suku bangsa, tidak ada yang terkecuali ya. Nah, kita harus adik-adik ya, kita mesti harus hidupnya ya harus benar ya adik-adik ya. Kita mesti mendengarkan ya, taat dengan firman Tuhan di dalam hidup adik-adik ya. Secara simpel, apa yang menjadi tugas tanggung jawab adik-adik sebagai anak misalnya di rumah, sebagai murid misalnya di sekolah. Nah, adik lakukan itu dengan sungguh-sungguh supaya supaya adik-adik yang sebagai anak-anak Allah ini yaitu tadi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu tanggung jawab kita ya. Jadi jangan simpan sendiri berkat yang sudah kita terima ya adik-adik ya. Nah, saat kita melakukannya ya, tugas tanggung jawab baik yang Tuhan berikan melalui orang tua kita misalnya ya, dengan mentaati ya apa yang ditugaskan mama papa, bapak ibu guru. Nah, itu adik-adik juga sudah melakukan tanggung jawab ya, secara tidak langsung melakukan tanggung jawab yang Tuhan kasih. Karena dengan demikian adik-adik akan menjadi berkat bagi orang lain ya, melihat misalnya ya, ini misalnya Kak Lina itu anaknya baik ya. Ya, nah orang akan lihat ya, nah itu akan menjadi berkat. Kok taat dia sama orang tuanya, misalnya anaknya namanya Lina. Ya. Kok di sekolah kok rajin ya, kok jadi contoh bagi teman-temannya ya. Nah, itu yang akan adik-adik, yang menjadi berkat bagi orang lain, dan mereka akan tanya-tanya nih, kok bisa dia seperti itu. Nah, itu waktunya kita untuk cerita ya tentang berkat keselamatan yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ceritakanlah tentang kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita adik-adik ya, kepada orang lain. Jadi jangan simpan-simpan sendiri ya. Oke adik-adik, nah itu yang kita bisa belajar ya dari cerita Abraham ya, waktu Abraham dipanggil Tuhan, yaitu adalah suatu kehormatan yang besar, tapi juga adalah tanggung jawab yang besar bagaimana Abraham melakukannya dengan mengerti ya tugas
atau panggilan Tuhan itu tadi, melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ya, begitu juga dengan kita ya adik-adik yang adalah keturunan-keturunannya Abraham secara iman ya adik-adik ya. Nah, kita juga punya tanggung jawab untuk memberitakan kabar berkat keselamatan ya. Amin adik-adik ya. Kalian percaya kalian belajar sesuatu ya, dan bukan dengan usaha kita sendiri lagi ya adik-adik ya. Ingat, tapi kita masih harus terus meminta kepada Tuhan biar Roh Kudusnya yang memampukan kita ya, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita ya, baik sebagai anak-anak ya, untuk adik-adik ya, bagi anak-anak di keluarga kalian, sebagai murid-murid ya, bagi kalian yang masih sekolah ya, dan menjadi anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab ya, yang bisa memberkati orang lain. Amin adik-adik ya. Yuk, kalian sudah selesai, kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Bagaimana Tuhan, kami mengucap syukur atas kehormatan yang besar. Kami adalah keturunan-keturunan Abraham secara iman yang telah Engkau panggil dan mendapat kehormatan Tuhan, mendapatkan berkat keselamatan. Tapi kami juga tahu bahwa kami mempunyai tanggung jawab yang besar sebagai saluran berkat-Mu Tuhan, untuk memberitakan, untuk membagikan kabar keselamatan yang telah kami terima kepada orang lain yang belum mendengarnya Tuhan. Bapa, biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus memampukan kami untuk menjadi saluran-saluran berkat-Mu, menjadi anak-anak Allah yang bertanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Halo adik-adik, balik lagi dengan Kak Meva di sini. Sebelum kita lanjut ke pertanyaannya, kakak mau tanya nih, gimana kabar adik-adik semua? Kakak harap kabar adik-adik semua selalu baik-baik aja ya. Oh iya, tadi adik-adik semua sudah dengar kan firman yang dibagiin oleh Kak Ina tadi. Kalau adik-adik sudah mendengar, tentunya adik-adik sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari activity minggu ini. Apa aja yuk pertanyaannya? Kita simak sama-sama yuk. Pertanyaan yang pertama, mengapa Tuhan menyertai Abraham? Pertanyaan yang kedua, apa janji Tuhan untuk Abraham? Pertanyaan yang ketiga, siapakah yang disebut Bapa dari segala bangsa? Itu dia adik-adik beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Kalau misalkan adik-adik sudah selesai menjawab, jangan lupa adik-adik untuk foto jawaban adik-adik, lalu kirim ke nomor WhatsApp Kak Cerin. Kalau misalkan adik-adik lupa, adik-adik bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini ya. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye.
Disciples, kembali lagi ke ayat hafalan hari ini. Hari ini kita akan hafalin Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah, adik-adik kalau sudah dihafalkan, jangan lupa dibuat videonya, lalu dikumpulkan di Google Classroom. Bye, dadah! Kembali lagi sama Kakak Holly. Sebelum kita mengakhiri ibadah Little Disciple hari ini, yuk kita cek sama-sama kita udah absen atau belum ya. Kalau belum, jangan lupa absen di live comment dengan cara tulis nama plus domisili adik-adik. Nah, sebelum mengakhirinya, ada pengumuman yang kedua, yaitu kita bakal tetap ada doa revival setiap hari Rabu jam 7.30 malam. Oke adik-adik? Lalu yang terakhir banget nih, pastikan adik-adik sudah masuk ke Google Classroom Little Disciples. Kalau belum, adik-adik bisa tanya kakak-kakaknya ya untuk kode atau linknya. Karena activity akan dikumpulkan di Google Classroom. So, sekian dari kakak. Goodbye, God bless you all.